Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dari Elektro UNS ingin menjelaskan tentang ANN atau Artificial Neural Network. Di sini kami ada 8 orang, yaitu ada saya Rifai, ada Fathi, ada Bima, ada Didin, ada Rifki, ada Roni, ada Faisal, dan Gilang. Nah, di sini pertama-tama kita akan menjelaskan tentang apa itu ANN. Nah, ANN adalah sistem pemrosesan informasi yang memiliki karakteristik kinerja tertentu yang sama dengan jaringan saraf biologis. Nah, ANN ini telah dikembangkan sebagai generalisasi model matematika kognisi manusia atau biologi saraf. Jaringan saraf terdiri dari jumlah besar elemen pemrosesan sederhana yang disebut neuron. Nah, ANN adalah model komputasi paralel terdiri dari unit pemrosesan adaptif yang saling berhubungan secara padat. Fitur yang sangat penting dari jaringan ini adalah sifat adaptifnya, di mana belajar dengan contoh, yaitu menggantikan pemrograman dalam memecahkan masalah. Lanjut, di sini ada sejarah singkat dari ANN, di mana sejarah ANN ini dimulai pada tahun 1940, di mana pada tahun 1943, Warren MC Coulon dan Walter Pitts merancang apa yang umumnya dianggap sebagai jaringan saraf pertama. Kemudian pada tahun 1949, Donald Hebb merancang hukum pembelajaran pertama untuk jaringan saraf tiruan. Kemudian tahun 1950-an dan 1960-an dikenal sebagai masa keemasan pertama ANN, di mana Frank Rosenblatt pada tahun 1959 memperkenalkan dan mengembangkan kelas besar ANN yang disebut perceptron. Kemudian tahun 1960, Bernard Withrow dan muridnya Martian mengembangkan aturan belajar yang kaitannya dengan aturan perceptron. Kemudian lanjut tahun 1970-an dikenal sebagai tahun-tahun tenang. Dan pada tahun itu, 1972, Devo Kohonen memulai pekerjaan pertamanya yang berhubungan dengan jaringan saraf memori asosiatif. Nah, antusiasme baru dari ANN dimulai lagi pada tahun 1980-an. Beberapa metode menarik diterbitkan dan dikembangkan seperti propagasi mundur, jaring Hopfeld, mesin Boltzmann, dan lain-lain. Nah, di sini kita masuk ke model ANN. Yang pertama ada single layer feed-forward network. Single layer feed-forward network terdiri dari dua layer, yaitu layer input dan layer output, di mana layer input berperan sebagai menerima sinyal data input. Kalau layer output berfungsi sebagai media dalam memberikan hasil output. Layer input disusun oleh beberapa neuron yang dihubungkan oleh bobot menuju layer output dalam satu alur maju dan tidak sebaliknya. Nah, itu sebabnya model ini disebut sebagai model umpan maju atau feed forward, seperti pada gambar tersebut. Nah, walaupun model ini terdiri dari dua layer, namun model ini dikategorikan sebagai model layer tunggal karena layer output secara tunggal melakukan proses komputasi tanpa melibatkan layer lain di antara layer input dan output. Model yang kedua yaitu multi-layer perceptron atau MLP. MLP ini adalah sebuah model jaringan saraf tiruan feed-forward yang memetakan set data input ke set output yang sesuai. Seperti yang terlihat pada gambar di samping, MLP terdiri dari banyak lapisan node dalam grafik berarah, dengan setiap lapisan terhubung ke lapisan berikutnya. MLP ini cocok untuk penemuan model nonlinear yang kompleks, tentang kemungkinan mendekati fungsi reguler apapun dengan jumlah sigmoid berdasarkan kekuatannya. MLP menggunakan teknik pembelajaran yang diawasi yang disebut propagasi mundur untuk melatih jaringan. Berikut gambar arsitektur dari model tersebut. Model yang ketiga yaitu The Cohonen Network atau Self-Organizing Map atau SOM. SOM biasa digunakan dalam kasus unsupervised algorithm, di mana data yang digunakan dalam proses tidak memiliki label. Dengan kata lain, SOM adalah network yang dapat berorganisasi dirinya sendiri. SOM mengadaptasi konsep competitive learning, di mana output neuron berkompetisi satu sama lain untuk menjadi pemenang. Neuron pemenang akan menjadi neuron yang aktif pada waktu tersebut. Untuk setiap iterasi atau setiap waktu, hanya akan ada satu output neuron yang menjadi pemenang. SOM memiliki fitur feed-forward dengan perhitungan tunggal lapis diatur dalam baris dan kolom. Setiap neuron terhubung sepenuhnya ke semua titik sumber di lapis masukan. Berikut gambar arsitektur dari model tersebut.
Kemudian kita masuk ke neural network arsitektur. Nah, biasanya neural network itu diumpamakan dengan neuron yang disusun dalam beberapa lapis. Susunan dari neuron pada lapisan tersebut disebut dengan net arsitektur atau neural network arsitektur. Berdasarkan jumlah layernya, neural network arsitektur diklasifikasikan menjadi dua, yaitu single layer network dan multi-layer network. Next. Berikut gambar dari arsitekturnya. Untuk single layer network, hanya memiliki satu layer koneksi, biasanya hanya terdiri unit input dan outputnya saja. Untuk multi-layer network, memiliki lebih dari satu layer node di antara unit input dan output, disebut hidden unit. Multi-layer network ini dapat menyelesaikan masalah yang lebih kompleks dibandingkan single layer network. Yang selanjutnya ada metode pelatihan artificial neural network. Metode pelatihan ini merupakan karakteristik penting dalam neural network. Secara umum, terdapat dua jenis pelatihan untuk neural network. Yang pertama itu ada supervised training. Supervised training ini menjanjikan urutan vektor pelatihan ataupun pola masing-masing dengan vektor output sebagai target terkait. The single layer nets menggunakan supervised learning seperti aturan Hebb atau aturan delta. Backpropagation atau aturan delta umum digunakan untuk melatih multi-layer nets. Yang selanjutnya ada unsupervised learning. Urutan inputnya disediakan dalam pelatihan ini, namun tidak ada vektor target yang ditentukan. Net atau jaring memodifikasi bobot sehingga vektor input yang paling menyerupai ditempatkan ke unit output yang sama. Neural net menghasilkan sebuah eksemplar vektor untuk setiap cluster terbentuk. Contohnya ada peta self-organizing component dan adaptive resonance theory atau ART. Dalam beberapa kasus, ketika jaring atau jaringan dirancang, bobot diatur untuk mewakili batasan dan kuantitas yang akan dimaksimalkan atau diminimalkan. Fungsi aktivasi dalam neural network. Seperti yang kita tahu, neural network adalah mekanisme machine learning yang sangat kuat. Pada dasarnya, ini meniru cara otak belajar manusia. Otak menerima rangsangan dari dunia luar, melakukan pemrosesan pada input, kemudian menghasilkan output. Saat tugas menjadi rumit, banyak neuron yang membentuk menjadi jaringan yang lebih kompleks. Prinsip kerja neural network seperti serupa, mencoba meniru perilaku serupa. Jadi ada dendrit, ada nukleus, ada akson, ada output. Jadi serupa dengan sistem neuron pada manusia. Neural network pun diciptakan serupa dengan hal tersebut. Nah, jaringan yang Anda lihat di samping adalah jaringan syaraf yang terbuat dari neuron yang saling berhubungan. Seperti yang tadi sudah disampaikan, ketika pemrosesan jadi yang lebih rumit, jaringan network akan berkembang secara sendirinya dengan yang lainnya untuk menghasilkan output. Setiap neuron dicirikan oleh berat, bias, dan fungsi aktivasi dalam neural network. Akhirnya keluaran dari fungsi aktivasi berpindah ke lapisan tersembunyi berikutnya, dan proses yang sama diulangi. Pergerakan informasi yang ke depan ini dikenal dengan propagasi maju. Bagaimana jika keluaran yang dihasilkan jauh dari nilai sebenarnya? Maka menggunakan output dari propagasi maju, kesalahan dihitung. Berdasarkan kesalahan ini, bobot bias neuron diperbarui, sehingga proses inilah yang dikenal dengan propagasi balik. Selanjutnya. Nah, kami memahami bahwa menggunakan fungsi aktivasi memperkenalkan langkah tambahan di setiap lapisan selama propagasi maju. Sekarang pertanyaannya adalah, jika fungsi aktivasi meningkatkan kompleksitas yang semakin banyak, dapatkah kita melakukan tanpa fungsi aktivasi? Sebetulnya, tanpa fungsi aktivasi, output yang akan dihasilkan hanya seperti sistem regresi linier saja. Jadi tidak ada fungsi tertentu untuk menyelesaikan permasalahan. Sehingga bisa dikatakan tanpa fungsi aktivasi, neural network hanya seperti
penyelesaian sistem regresi linear biasa. Selanjutnya, next. Ada beberapa contoh fungsi aktivasi. Di sini dicontohkan 10, binary step, linear, sigmoid, tan, ReLU, leaky ReLU, parameterized ReLU, exponential linear unit, Swiss, dan softmax. Dan sebetulnya masih ada lagi, tergantung dari kasus yang dihadapi. Jadi tidak semuanya dipakai untuk menghadapi satu kasus yang sama. Oke, selanjutnya. Selanjutnya yaitu adalah perceptron. Nah, ini perceptron adalah prosedur berulang yang menyesuaikan bobot. Nah, untuk setiap berat, nilai baru dihitung dengan menambahkan koreksi ke nilai lama. Ambang diperbarui dengan cara yang sama. Nah, ini adalah rumusannya, bisa dilihat. Nah, kemudian masalah pembelajaran sekarang dapat dirumuskan sebagai bagaimana kita menghitung delta WIT dan delta theta T untuk mengklasifikasikan pola pembelajaran korek. Lanjut. Nah, di sini misalkan kita memiliki satu set sampel pembelajaran yang terdiri dari vektor input X dan output yang diinginkan atau Dx. Untuk tugas klasifikasi Dx biasanya itu dinotasikan +1 atau -1. Aturan pembelajaran perseptron sangat sederhana dan dapat dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, mulailah dengan bobot acak untuk koneksi. Kemudian pilih vektor input X dari set sampel latihan. Kemudian jika Y tidak sama dengan Dx, maka perseptron memberikan respon yang salah, atau maka akan memodifikasi semua koneksi WI menurut rumusan delta WI sama dengan Dx XI. Kemudian selanjutnya adalah kembali ke proses nomor 2. Nah, selain memodifikasi bobot, kita juga harus memodifikasi ambang batas. Ini dianggap sebagai koneksi Wien-Rolle antara neuron keluaran dan unit predikat dummy yang selalu aktif, atau bisa dirumuskan X0 sama dengan 1. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut. Nah, yang ketiga di sini ada adaptive linear element atau yang biasa kita sebut sebagai adaline. Nah, dalam implementasi fisik sederhananya itu diilustrasikan seperti gambar di samping. Nah, di sini tuh terdiri dari sekumpulan resistor yang dapat dikontrol dan terhubung ke rangkaian. Jadi dapat menjumlahkan arus yang disebabkan oleh sinyal tekanan input. Next. Selanjutnya ada exclusive OR problem. Nah, di sini salah satu hasil Minsky dan Revert yang paling mengecewakan menunjukkan bahwa satu lapisan perseptron tidak dapat mewakili fungsi atau eksklusif yang sederhana. Nah, di sini tuh inti permasalahannya adalah tidak dapat memecahkan masalah untuk gerbang logika SOR. Nah, seperti itu. Sehingga di sini untuk masalah tertentu dengan memperkenalkan unit tersembunyi sehingga memperluas jaringan ke perseptron multilayer. Nah, dengan cara tersebut masalah dapat diselesaikan. Kemudian bagian terakhir adalah aplikasi ANN dalam sistem, contohnya adalah sistem kontrol. Penerapan dalam bidang robotik. Nah, ANN ini dirancang untuk menangkap objek berdasarkan data sensor yang kemudian akan diolah oleh ANN. Kemudian penerapan pada kemudi dan perancangan jalur kendaraan robot otonom. Bisa dikomunikasikan dengan PID ANN, dapat digunakan sebagai sistem kontrol untuk motor magnet permainannya. ANN mungkin untuk diimplementasikan dalam kontrak penerbangan dan sistem manajemen penerbangan. Kemudian untuk aplikasi ANN yang sering kita ketahui, contohnya dalam paper-paper yang sudah dibahas ya, ini adalah penerapan pada MPPT atau Maximum Power Point Tracking untuk memaksimalkan ekstraksi daya panel surya. Berikutnya adalah konstruksi ANN untuk MPPT. Nah, ini salah satunya menggunakan software MATLAB. Blok diagramnya menggunakan Simulink library ya. Berikut sudah diketahui bahwa inputnya adalah temperatur dari irradiance. Kemudian hidden layer dan output layer merupakan elemen neuron buatan untuk menentukan model algoritma yang akan digunakan yang sudah ada dalam software MATLAB. Kemudian outputnya adalah daya pada titik maksimum. Sekian presentasi sedikit mengantar dari kami tentang Artificial Neural Network. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.